Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pengajian kitab Usuluddin dan Usul Fikih, yakni kitab Lubul Usul yang ditulis oleh Syekhul Islam Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i fil Qarnis Sabi' Al-Hijri. Sebagaimana biasa, sebelum kita mengawali pengajian, marilah kita berkirim Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridha'illahi ta'ala wa bidnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Thumma ila hadratin habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi abaihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jamil awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wa ali kullin wa sahbi kullin wa baikun wa ila arwahi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa ummatana sallallahu alaihi yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa syaikhiنا wa syaikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Thumma ila hadrati ruhi lakhadan ruhi asy-syaikh al-alim al-alama Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i bi Qarnis Sabi al-Muhammad wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ngaji kitab Usuluddin sekaligus Usul Fikih.
Kitab ini ditulis oleh Syekhul Islam Abu Zakaria Yahya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i. Madhabnya Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani Ar-Rahmani kang moho welas, Ar-Rahimi kang moho asih. Alhamdu utawi sekabianing puji kulillahi kagungane Allah. Nggih, kalau campur ngajinya saya campur bahasa Indonesia nggih, nanti karena yang biasanya ngikuti di YouTube yang bukan orang Jawa nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah sekabianing puji kulillahi kagungane Allah alladzi kang wafaqana nulungi sapa alladzi ta Allah na ing kita. Segala puji bagi Allah yang telah menolongku lil wusuli kanggo ta krana nrimo ila ma'rifatil usuli maring weruhe yaiku mang usul, ilmu usul. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi wafaqana yang telah menolongku lil wusuli untuk mencapai ila ma'rifatil usul, mencapai pemahaman ilmu usul ya. Wa yassara lan gampangaken sapa alladzi lana maring kita suluka manahiji, suluka ing ngambah manahiji dalan kang bagus. Wayassara dan memudahkan, wayassara lana, nah itu kata-kata halus ya. Jadi kalau lana artinya kita, maksudnya aku, tapi di dalam bahasa Arab itu diperhalus. Anta jadi antum ya. Dan gak jangkar kalau bahasa Jawa. Wayassara lana dan memudahkanku suluka manahijin. Suluka yaitu meniti, suluka meniti manahijin ya. Beberapa jalan kebaikan, manahij. Bikuatin sebab kekuatan, bikuatin kelawan kekuatan. Auda'aha kang nyelehake sapa Allah ing kekuatan yang telah diberikannya, sebab kekuatan auda'aha yang telah diberikan fil ukuli di dalam akal. Wassalatu lan rahmat ta'zimi Allah
wassalatu dan sholawat, wassalamu dan salam, wassalatu lan rahmat ta'zimi Allah, wassalamu lan keselamatan Allah ala Muhammadin ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad, wa sahbihi lan para sahabate Kanjeng Nabi Muhammad, wassalatu wassalamu ala Muhammadin, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi dan kepada segenap keluarga dan sahabatnya, al-faizina kang merkoleh yaiku kabegjan, al-faizina yaitu orang-orang yang beruntung, minallahi saking Allah bil qabuli kelawan katrimo. Terjemah bahasa Indonesia, al-faizina minallahi bil qabul, yaitu orang-orang yang beruntung atas diterimanya mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'du. Jadi kalau literasi Islam nanti di mana setiap ada kata wabah itu, kalau diterjemahkan letter luck-nya kan selanjutnya. Jadi ulama-ulama terdahulu itu ya sampai sekarang kalau menulis kitab, kalau setelah selesai memuji dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i dan sebagainya, seperti ini kan tadi pujian semuanya pada Allah dan sholawat kepada Nabi, maka kalimatnya adalah wabadu. Kalau tidak wabadu biasanya ada amma badu. Artinya kalau diterjemahkan wabadu lan sa'usi atau sa'rambume. Wabadu selanjutnya, setelah basmalah, hamdalah, sholawat serta salam. Nah, niku artinya wabadu dalam kurung setelah basmalah, hamdalah, sholawat serta salam. Fahadha mungko utawi iki iku mukhtasarun yaiku mangringkesan. Fahadha mukhtasarun, kitab ini adalah sebuah ringkasan. Wabadu selanjutnya, fahadha mukhtasarun, kitab ini adalah sebuah ringkasan. Fil usulaini, yang menjelaskan dua usul, wa malan barang ma'uma sartane kumang usulaini, ikhtasartu ngringkes sapa ingsun fihi ing dalem kitab, yaiku mang jamul jawami, yaiku kitab jamul jawami. Jadi kitab Lubul Usul ini adalah kitab ringkasan dari kitab jamul jawami. Seperti apa kitabnya?
Kalau kita belajar aslinya seperti itu. Kalau di bangku kuliah kayaknya nggak cukup 2 semester, ya. Terus Syekh Zakaria Al-Ansori berusaha memudahkan pemula dan orang-orang yang pernah belajar usul lughah dan usul fikih untuk diringkas menjadi segini. Ini menjadi tebal karena paragrafnya lebar, panjang. Kalau ditulis kecil-kecil, ya mungkin lebih tipis lagi. Jadi kitab ini fahadza mukhtasarun fil usulaini wa ma ma'ahuma. Ikhtasartu ngringkes sapa ingsun. Fihi ing dalem kitab yaiku Jam'al Jawami'i. Jam'al Jawami'i yaiku kitab Jam'ul Jawami'. Ikhtasartu fihi, saya merangkum atau meringkas kitab Jam'ul Jawami' lil Alamatit Tajus Subki, yaitu kitab Jam'ul Jawami' lil Alamatit Tajus Subki, yaitu karya Al-Alamah Tajus Subki rahimahullahu ta'ala. Ada lagi ringkasannya ini. Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Mahalli fi Ushul Fiqih, yang tadi juga diringkas seperti ini, ya. Tapi ini masih tebal, masih butuh disiplin ilmu yang lain. Maka pilihannya adalah yang Lubul Usul yang mudah. Rohima muga-muga melasasi sapa rohima muga-muga paling melasasi ing Asy-Syaikh Al-Alamah Tajus Subki sapa Allah rahimahullah wa abdalat lan ganti wa abdaltu lan ganti sapa ingsun minhu yaiku mang saking kitab ghairil mu'tamadi, yaitu mang pendapat-pendapat yang tidak muktamad. Ini jangan diterjemahkan ya, karena ini usul fikih, biar muktamad artinya kuat. Bisa sampai kasih catatan footnote muktamad, ya, pendapat muktamad, pendapat yang kuat. Wa abdaltu, dan saya menggantinya minhu, yaitu dan mengganti dari kitab minhu, dari kitab ghairil mu'tamadi, yaitu pendapat yang tidak muktamad, wal wadhihi, dan pendapat yang tidak wadhih atau jelas, ya, yang tidak kuat dan tidak jelas diganti. Bihima, kelawan keduanya ma'azyadatin, cartane nambah hasanatin kang bagus, ya, dengan pendapat yang muktamad dan wadhih. Bihima ma'azyadatin hasanatin, disertai dengan beberapa tambahan yang baik, ya, pendapat-pendapat yang baik. Wa nabahtu,
Wanabahtu lan ngiling-ngiling sapa ingsun ala khilafil mu'tazilati. Wanabahtu dan saya mengingatkan ala khilafil mu'tazilati, atas perbedaan dengan kaum Mu'tazilah. Kita Ahlus Sunnah nanti berbeda pula dengan pendapat orang-orang Mu'tazilah. Biindana, dengan kata indana. Indana artinya menurut kami atau bagi kami. Nanti kan kalau ada pendapat-pendapat yang bersilang pendapat, maka di dalam kitab ini disebutkan indana. Makanya kalau nanti kita berdiskusi atau berdebat atau bahsul masail, indana menurut kami, ya, pendapat kami seperti ini, ya. Wa ghairihim dan perbedaan dengan lainnya. Wa ghairihim lan sakliyane Mu'tazilah, ya. Bil asohi, dengan kata asoh. Ghaliban, kelawan lumrai, ya. Jadi indana wa ghairihim dan selain Mu'tazilah mengatakan bil asohi. Nanti ini ada kaul asoh, nanti ada kaul adhar, nanti dijelaskan berikutnya. Wasamaitu lan ngarani sapa ingsun hu ing man kitab. Wasamaitu dan saya beri nama kitab ini yaitu Lubul Usuli, yaitu kitab Lubul Usul. Wasamaitu lan ngarani sapa ingsun ing kitab yaitu mang Lubul Usul, yaitu mang kitab Lubul Usul. Rojian dengan harapan, rojian hale wong kang ngarep-ngarep kalau terjemah pesantren. Rojian dengan harapan minallahi, dari saking Allah, al-qabula ing den kabulake yaiku mang amal, dengan harapan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rojian dengan harapan minallahil qabul, dengan harapan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun hu ing Gusti Allah an-naf'a, yaiku mang manfaat, bihi kelawan iki mang kitab. Fa innahu mongko ta ing kitab iku khairu ma'mulin, khairu ma'mulin iku khairu ma'mulin yaiku mangkang den angen-angen, sebaik-baik harapan, ya. Khairu ma'mulin yaitu sebaik-baik harapan. Watan khasiru dadi ngringkes,
Apa maksuduhu yaiku mang maksude kitab fi muqaddimatin ing dalem muqaddimah. Wa tankhasiru dan teringkas maksuduhu yaitu dalam beberapa maksudnya, dalam beberapa fi muqaddimatin di dalam beberapa muqaddimah. Wasab'ati kutubin lan pitu pira-pira kitab. Jadi wayan hasiru maksuduhu, ya, maksudnya teringkas dalam beberapa fi muqaddimatin di dalam beberapa pengantar, ya, kata pengantar muqaddimah, preface kalau bahasa Inggrisnya. Wasab'ati kutubin dan 7 kitab pembahasan. Saya jelaskan. Pengantarnya mu'allif. Pengarang kitab ini yaitu Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Ansori, membuka karyanya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, namanya basmalah, dengan maksud permulaan karangannya seiring bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan berkahnya, ya. Membaca basmalah itu karena mengharap berkah, ngalap barokah, bahasa Jawanya ngalap barokah, ya, tabarukan dengan kata basmalah. Manakala disebut asma Allah di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ya. Berikut ini juga beliau menguraikan kata per kata dari basmalah. Bismillah terus susun dari huruf ba. Ya, saya duluan sering menjelaskan Al-Qur'an intinya kan di Fatihah. Fatihah intinya di mana? Bismillah. Bismillah intinya di mana? Di huruf ba. Artinya bikana makana, biyakunu ma yakunu. Ini dijelaskan lagi oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Bismi tersusun dari huruf ba yang menunjukkan arti musahabah, yaitu bersamaan. Dan ismun terdiri dari akar kata asumu yang artinya tinggi, asumu. Allah ini adalah nama dari zat. Jadi kalau kita belajar kitab tauhid atau tasawuf ini namanya ismu zat. Ya, ini dijelaskan pula di sini ismu zat. Ismu zat yang bagaimana? Yang wajibul wujud. Ini yang wajib adanya. Dan berhak menyandang segala sifat terpuji. Nah, ini namanya Allah. Nah, maka yang meliputi Allah ini nama-nama yang baik namanya Asmaul Husna 99. Yang satu adalah rahasiaku, rahasianya. Yang tahu adalah orang yang sudah Allah sendiri memperkenalkan dirinya menjadi yang ke-100. Ar-Rahman ini sifat musyabbihat dalam kerangka mubalaghah. Tahu mubalaghah? Bahasa Inggrisnya superlatif. Good, better, best, ya. Itu namanya superlatif kalau bahasa Arab mubalaghah, atau melebihkan. Baik, lebih baik, dan atau paling baik. Makanya ini dalam bahasa Arab namanya mubalaghah. Mubalaghah dari mana? Dari rohima, dan memiliki nilai lebih dibanding ar-rahim karena ada aspek tambahan bina, konstruksi dari lafadznya Rahman, ya. Rohima asal katanya sama rohima, jadi Rahman dan Rohim.
Kalau orang ahli bahasa pokoknya mangap Ar-Rahman berarti nilainya lebih banyak. Terus Ar-Rahim berarti spesifik, ya. Maka orang Jawa di makna pesantren Ar-Rahmani kang mika welas kang mika asih dumateng mukminin lan kafir, ya. Ar-Rahman itu yang memberikan sifat belas kasihannya kepada orang yang mukmin dan yang kafir pun diberikan sifat dan rasa belas kasihannya. Makanya orang yang gak sholat pun diberi rizki, yang mau kerja keras ya dikasih uang banyak. Masih beriman kalau gak bekerja keras ya gak dapat uang. Maka ini dari sifat Ar-Rahmannya Allah. Kalau Ar-Rahim ini adalah sifat musabbihat dalam kerangka mubalaghah tadi, ya, melebihkan atau superlatif dalam bahasa Inggris dari rohimah. Apa pengertiannya? Kalau di makna pesantren, Ar-Rahimi kang mikawelas mika asih khusus dumateng mukminin ing dalem donya lan akhirat. Jadi sifat belas kasihannya Allah itu khusus kepada orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah sejak di dunia sampai di akhirat. Kalau yang Rahman terputus di dunia saja, ya. Untuk memahami kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, ini usuluddin, ya. Jadi dasar-dasarnya agama. Dilanjutkan dengan kata hamdalah sebagai ungkapan syukur atas nikmat pertolongan yang tadi kan wafaqona lil usul ila ma'rifatil usul, ya. Dilanjutkan dengan hamdalah sebagai ungkapan syukur atas nikmat pertolongan berupa pencapaian pemahaman ilmu usul, okay. Dan kemudian untuk meniti jalan kebaikan suluka manahijin, yaitu, ya, untuk meniti jalan kebaikan, manhaj, metode, ya. Nah, kemudian pada kalimat alhamdulillah, ini kata-kata hamdalah. Uraian kata hamdalah terdiri dari kata alhamdu dan lillah. Alhamdu secara bahasa adalah memuji dengan lisan. Alhamdulillah, dapat apa-apa terus memuji alhamdulillah, itu hanya lisannya yang memuji, belum tentu hatinya memuji. Wong mangane naik alhamdulillah ora sampai di hati, padahal enaknya lezatnya sampai di lidah dan ke hati. Secara bahasa, alhamdulillah ini adalah memuji dengan lisan atau sesuatu yang baik secara ikhtiari, dengan ikhtiar. Dalam konteks pengagungan kepada Allah. Ya sembuh mang sampai ke hati apa enggak, pokoknya yang penting dalam zahirnya, luarnya tetap memuji kepada Allah. Sama dengan orang memuji saya, nggih Gus, matur suwun Gus, padahal hatinya berdonggol sampai misuh-misuh, ya. Yang penting ya wis pokoknya lambemu wis ngucapno terima kasih. Tapi kita kan sudah belajar banyak ilmu kan hafal, iki terima kasih tulus apa ora, kan tahu nanti. Dari ilmu psikologi katakanlah kalau matanya ini berkedip-kedip begini, ya, alisnya ini gerak-gerak begini, tandanya apa? Kalau alis sebelah sini bergerak-gerak, tandanya apa? Ya. Ini kan nanti juga dipelajari dari mikro ekspresi. Wow, syukuri tenan. Apalagi Allah nggak perlu begitu. Allah udah tahu. Alhamdulillah tulus apa enggak. Dan secara urf adalah perbuatan yang mengungkapkan pengagungan sang pemberi nikmat, ya. Ini pengagungan kepada sang pemberi nikmat. Sehingga kata alhamdulillah ini keunggulan syukur yang menggunakan redaksi ini adalah secara tafsiliyah, terperinci. Berarti wis macam-macam nikmat diterima, terus memperinci satu persatu, maka kalimat redaksinya adalah alhamdulillah. Oke, ini secara tafsiliyah, terperinci, lebih mengena di dalam hati. Alhamdulillah,
sampai mengena dalam hati. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus ketika kita sholat, habis sholat 5 waktu, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lah iku paling lambene tok. Atine enggak sampai terperinci di dalam hati. Itu. Coba kalau kita lama enggak punya uang 2.000, 10.000 bermakna enggak berarti enggak? Ya, pas gak ada duit, tiba-tiba di jalan ada uang 50.000, langsung alhamdulillah, itu yang sangat bermakna. Tapi coba kalau uang kita jutaan miliaran, ketemu di jalan 50.000, paling ngomongnya biarin mas, biar nanti diambil yang berhak, kan gayanya ngono. Nah, orang belum ngaji usuluddin sama usul fikih, kalau nemu apa-apa sejarahnya mas, dia juga sing berhak gayanya kan ono, karena masih punya banyak uang. Coba ketika uangnya tinggal sedikit atau nggak punya uang lama, ya, ketemu 50.000 sangat berarti. Akhirnya ucapnya alhamdulillah. Ini secara tafsiliyah terperinci sampai nendang ke hati. Ya, itu kata-kata alhamdulillah. Karena lafaz tersebut menurut huruf lam yang memiliki arti milk atau kepemilikan, ya, alhamdulillah, sehingga dapat diartikan hanya dialah yang memiliki segala macam pujian. Kalau nanti kita belajar ilmu mantek, ilmu balaghah, puji itu dibagi-bagi. Pertama, pujian Allah kepada dirinya, ya. Pujian Allah kepada hambanya, pujian hamba kepada Allah, atau pujian hamba kepada hamba yang lain. Jadi ini bagian dari puji. Kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah, tapi ketika takbir Idul Fitri dan Idul Adha itu menjadi walillahil hamd. Bener apa salah? Makanya ini kadang-kadang saya gimana, mau meluruskan ya gimana. Dipikir kita nanti pingin posisi itu, nggak diluruskan bertahun-tahun, walillahil hamd, gitu aja kan. Kalau sudah belajar ini, itu kan kata-kata alhamdulillah dibalik menjadi walillahil hamd. Perhatikan kata-kata itu dari susunan kalimatnya. Alhamdu utawi sekabehaning puji iku lillahi kagungane Allah. Maka sebenarnya yang paling bisa mengurai makna-makna dalam Al-Quran adalah makna pesantren, ya. Alhamdu utawi posisinya menurut ilmu nahwu utawi ini mubtada. Iku adalah khobar. Ya, mubtada yang di depan ini dipindahkan menjadi ke belakang. Yang tadinya khobar di belakang, ini dipindahkan ke depan. Jadi walillahil hamd. Bagaimana di dalam susunan nahwunya? Mubtada muqaddam, ya, sama khobar muakhor. Ini dibalik, khobar muqaddam jadi mubtada muakhor. Akhirnya walillahi, dan bagi Allah apa? Alhamdulillah, yaitu pujian. Akhirnya kan begitu. Tetapi ada permasalahan di kalimat alhamdu. Ketika diwakafkan bukan walillahil hamd atau hamd. Kalau berhentinya walillahil hamd, nggak ada artinya. Maka ketika membaca yang benar bagaimana? Walillahil hamd. Itu bacaan nakal, ya. Di dalam nahwu juga di dalam tajwid itu kan ada kata bacaan nakal, maka walillahil hamdu. Nah, itu yang tanda-tanda di belakang, ya, harokatnya itu dipindah ke depan, yang tengah dipindahkan ke belakangnya posisinya, itu namanya nakal. Jadi walillahil hamd, ya. Ini saya dengarkan mulai
walillahil ham itu tahun 2000-an. Tahun 2000 mulai ngetren takbir keliling. Nah, kalau di kampung ini keliling pakai truk ya, pakai kendaraan pickup itu. Terus bawa sound system kayak Bang Yok Mas Yunus keliling kampung dung 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 walillahil ham. Saya pikir suaranya kenceng, pengikutnya banyak. Nggak taunya mobilnya keliling bawa sound system besar, yang takbir flash disk. Flash disk Bang Haji, Ustadz Uji, macam-macam. Saya gini, loh, suara takbir bukan terus sing takbir. Kok suaranya Bang Haji yang takbir? Ya lebih mengerikan lagi, banyak di masjid dan di musola. Saya pikir orang banyak yang takbir seperti zaman kecil saya. Nggak taunya flash disk dicolokin ke amplifier atau mixernya. 1 kali 24 jam takbir sambil klotekan itu. Nah ya, jadi nanti kalau jenengan semua jadi imam atau jadi Bilal muadzin terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, aja walillahil hamd. Wah, ketara gak tahu belajar nahwu, gak tahu belajar usul fikih, gak tahu belajar usuluddin. Akhirnya ilmu agama ini nampaknya asing. Dibenerno muring-muring. Wah, itu di Jakarta aja begitu kan. Akhirnya orang-orang yang kita luruskan itu tolok ukurnya ke Jakarta. Lah kok pikir wong Jakarta udah pinter timbang wong desa seperti kita kan gitu. Sama dengan terus akhirnya gini, wong di Mekah Madinah saja nggak apa-apa. Dipikir yang cedek Masjidil Haram wong yang pinter-pinter. Kan ya orang mesti. Nyatanya di zaman Nabi yang pinter-pinter bukan orang di Masjidil Haram. Wong Abu Lahab Abu Jahal ya tak mirip Masjidil Haram dulunya. Ya, tapi kan ya dijuluki Abu Jahal, bapaknya wong bodoh, wong goblok. Ya. Paham ya? Jadi nantinya walillahil hamd. Ya kemarin saya khutbah ya walillahil hamd, untungnya Bilal ya pinter walillahil hamd. Di mana-mana walillahil hamd. Selanjutnya pengarang ini membuka karyanya dengan basmalah dan hamdalah dengan maksud mengikuti susunan Al-Quran serta mengamalkan hadis riwayat Abu Dawud. Bunyinya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa fi riwayatin bilhamdulillah. Setiap perkara bernilai prioritas syar'inya ini tidak dimulai di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkara-perkara yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka akan ditolak oleh Allah dan tidak ada keberkahannya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, ketika kita makan lali maca bismillah itu paling sering. Kadungan teh pasak piringin teh takut ilik ya Allah guru maca bismillah. Makanya Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin itu mengingatkan ya wis gak apa-apa lek lali saking nikmati akhirnya sampai lali yang memberikan nikmat. Akhirnya bismillahi fi awalihi ila akhirihi, dengan menyebut nama Allah dari awal tadi saya makan sampai akhir saya makan. Redaksinya dirubah akhirnya. Makanya Nabi mengajarkan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Panjang mengus karek nguntal ngeplok ya. Nabi itu loh. Makanya lihat itu kalimatnya. Kalau yang berdoa, yang menuntun doa itu Nabi, itu nggak ada tendensinya, mesti ikhlas. Allahumma du Gusti Allah barik lana mugi-mugi paring berkah barokah lana maring kita. Allahumma ya Allah barik lana berkailah kami. Kenapa kata-katanya lana? Fima rozaqtana, di dalam rezeki yang kau berikan pada kami. Untuk sebuah nasi di piring itu membutuhkan berapa tangan?
Untuk mewujudkan bibit unggulnya berapa tangan? Bisa beratus-ratus tangan. Untuk menanam bibitnya di ladang, di sawah, nampek dan sebagainya itu kan butuh berapa orang? Akhirnya daun satu-satu dicabuti butuh berapa orang? Terus sampai matandur. Nah, masukkan ini padi dicep-cepno itu berapa orang? Sing ngemes berapa orang? Akhirnya sing maneni ya, panen itu yang nyabit berapa orang? Terus di PP, di belakang di healer slab itu berapa orang MP? Habis itu dimasukkan karung lagi, ditaruh di belakang di gudang. Terus habis itu datanglah tukang slab keliling, kita WA datang. Akhirnya jadilah beras. Akhirnya beras dimasak butuh panci, butuh kompor berapa orang itu? Ya. Akhirnya nasi supaya enak ada lauk pauk butuh berapa orang? Itu untuk sebuah nasi satu piring mungkin bisa 1000 orang lebih. Makanya Nabi berdoanya redaksinya Allahumma barik lana, bukan barikli. Ya, ingat ini kita belajar usuluddin dan usul fikih. Kalimatnya kok ngono ya redaksi ini. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Allahumma barikli. Kalau barikli berarti sampean nandur-nandur dhewe, kok olah dhewe, kok emplok-emplok dhewe jenenge Allahumma barikli. Wong nyatanya orang Surabaya nggak punya sawah bisa makan. Makanya kalimatnya Allah barik lana. Kalau Allah barikli memang punya sawah loh. Allah barikli. Ya Allah berkahi saya. Kalimatnya kan kayak sombong banget Allahumma barikli. Padahal nggak bisa mewujudkan itu sesuatu sendirian. Makanya mutualisme ini berantai. Ya, paham ya? Dan setiap kata kalimat basmalah ini didahulukan dari hamdalah karena mengamalkan Al-Quran dan ijma' fi'li. Yakni bahwa semua orang yang mengumpulkan. Nah, makanya yang mengumpulkan basmalah dan hamdalah, maka dalam ucapan maupun tulisan dia pasti mendahulukan basmalah dan hamdalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kadang ngetik nang laptop gane bismillah kan dhuwure. Saya sering diprotes orang ya kantor. Karena bismillah Pak Wid. Loh bismillah kan wis tak waca siri bismillahirrahmanirrahim. Kan kok gak populer, masa pekerjaan arsitek terus ana tulisannya bismillahirrahmanirrahim. Yang penting saya sudah membaca basmalah seperti yang ditulis oleh Imam Al-Juwaini di kitab Ar-Raqat. Amma ba'du itu gak ada bismillah hamdalah. Tapi orang-orang terdahulu gak seudon sama Imam Al-Juwaini gurunya Imam Ghazali, karena basmalah, hamdalah dan sholawatnya sudah dibaca di hati, ya. Jadi kalau kadung kelipat, kadung di print, kok kalau bismillah, hamdalah ya sholawatnya, lu wes sadurunge ngetik mang aku wis maca bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah kan weh, ya. Nah, pengarang ini mulai karyanya dengan mencuplik kata-kata al-usul, ya, pantan lubul usul, dengan maksud memberitahukan sejak dini bahwa materi utama pembahasan kitab ini adalah ilmu usul, baik usuluddin maupun usul fikih. Nah, dulu Bang Yok kan kuliahnya usuluddin, nggih. Nah, itu usuluddin, niki kalian usul. Nah, model penyajian semacam ini dinamakan bara'atul istidlal. Kalau baca buku-buku Indonesia, kalau sampai beli di toko buku ya seperti Gramedia, kan disegel, terus ditunjukkan di belakangnya ini apa namanya? Sinopsis. Moco iki ini ya ya wis roh jeruk nih. Tapi kan terus dipotong sama penulis, ben penasaran, ben tuku buku. Ya semacam itulah kalau nulis buku-buku literasi di kita. Kalau di literasi agama namanya bara'atul istihlal. Ya,
Bara'atul istihlal yaitu sebuah seni sastra di mana pembicara atau pengarang menampilkan beberapa ungkapan pada permulaan karangannya hingga dari ungkapan tersebut dapat terpotret maksud dan kandungan yang termuat di dalam karyanya. Gusti Allah itu punya kitab Al-Quran. Al-Quran yang ditulis pertama kan Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, maka dinamakan suratul Fatihah pembuka. Kalau sampai belajar Fatihah itu dengan benar, pasti ngerti isinya semuanya. Di dalam intinya Fatihah kan ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepadamu lah kami mengabdi dan kepadamu lah kami mohon pertolongan. Cuman karena Allah menyebutkan itu dengan bentuk lain. Kenapa bukan iyyaka na'budu, bukan na'budu iyyaka, dan nasta'inu iyyaka. Nanti di dalam kitab Lubul Usul ini, ya, Imam Abu Zakaria, ya, Al-Ansari ini karena kitab ini adalah kitab ringkasan dari Jam'ul Jawami karya Al-Alama At-Tajusubki rahimahullah ta'ala. Kitab ini memuat penjelasan materi dua usul, yaitu antara usul fikih dan usuluddin, ya, atau usuluddin dan usul fikih, dasar-dasarnya fikih dan dasar-dasarnya agama. Kadang orang cuma belajar usul fikih, nggak belajar usuluddin. Serta paket kajian yang dibahas, ini keduanya, ini Jam'ul Jawami ini pada pembenahan yang ada di kitab Jam'ul Jawami menjadi Lubul Usul, ini dibagi beberapa aspek, diantaranya ini pengarang mengganti pendapat yang tidak muktamad dan tidak wadih. Tadi dijelaskan di awal, ya, pendapat-pendapat yang kurang muktamad dan kurang wadih diganti dengan pendapat yang muktamad. Terus pengarang memakai beberapa istilah baru sebagai petunjuk atau peta, ya, roadmap khilafiyah perbedaan antara orang-orang yang punya pendapat. Katakanlah pendapatnya ahlu sunnah dengan yang lain Mu'tazilah, ya. Pendapat kadang-kadang kita sendiri yang di dalam ahlu sunnah saja berbeda-beda pendapat. Ada yang Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, dan di Syafi'i sendiri juga masih banyak perbedaan pendapat. Nah, istilah yang digunakan oleh beliau ini adalah istilah indana. Indana ini digunakan untuk menunjukkan kontroversi dengan Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu, ya, kita kan Ahlus Sunnah. Meskipun pada posisi Mu'tazilah didukung kelompok lain seperti sebagian Asy'ariyah dan Maturidiyah, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, maka kalimatnya indana. Yang kedua ada kalimat istilahnya al-asoh, ya, digunakan untuk menunjukkan kontroversi dengan selain Mu'tazilah seperti kalangan Hanafi, Maliki, ya, atau sebagian ashab asy-Syafi'i. Istilah di atas berlaku secara umum dan terkadang, ya, pengarang ini menggunakan istilah al-mukhtaru kada, yang dipilih begini, ya. Kalau orang sekarang kada itu ditulis bla 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 bla, ya. Kalau nulis skripsi ditulis bla bla bla, tesis bla bla bla, ya dicoreki sama pembimbing, ya begini. Kemudian pengarang ini menamakan kitab ini dengan Lubul Usul atau intisari usul. Artinya Lubul Usul itu intisari usul, ilmu usul, intisari ini. Dengan harapan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kitab Lubul Usul ini memuat dua bagian.
muqaddimah yang di dalamnya dipaparkan tentang definisi usul fikih, terus fikih, hukum dan pembagiannya ya, di dalam muqaddimahnya ya, serta berisi 7 kitab pembahasan yang tadi disebutkan 7 kitab ya pembahasan. 5 kitab tentang dalil-dalil fikih, yakni ini pembahasan kitabnya itu yang pertama adalah tentang Alkitab. Kalau disebut Alkitab itu berarti maknanya Al-Quran ya. Kalau nanti ada disebut Alkitab, bukan Injil, bukan Bible, tapi Alkitab itu adalah kembali kepada Al-Quran. Terus pembahasan tentang As-Sunnah, berarti kembali kepada hadis. Tulis kalau Alkitab berarti Al-Quran, kalau As-Sunnah berarti hadis. Kalau pembahasan tentang ijma', ijma' itu konsensus kan kesepakatan bersama. Ijma'nya para ulama, terjadi satu masalah, wah ini masalah baru yang tidak pernah ada, akhirnya ulama kumpul kesepakatannya, ini namanya ijma' atau konsensus. Kias, yang kemudian yang keempat kias. Kias itu bahasa modernnya analogi. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada ini apa ini analoginya seperti apa? Contohnya sekarang kan ada minuman keras namanya sabu-sabu. Di Quran kan tidak ada tekstualnya sabu-sabu, tapi dianalogikan dengan sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansab rijzun min amali syaitan. Nah, ini namanya dianalogikan. Terus yang kelima adalah istidlal ya, mencari dalil. Mencari dalil ini banyak hal yang harus dikuasai. Yang pertama ini adalah istinbat. Pernah tahu istinbat? Istinbat itu sama dengan menggali dalil-dalil hukumnya. Istinbat adalah upaya mengeluarkan kesimpulan hukum dari sebuah dalil ya, dan yang sudah ada dalilnya secara bahasa. Kata istinbat berasal dari kata istambato yastambitu istinbatan, yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan ya, ini istinbat. Makanya nanti kalau lihat, wah ini lagi mana lagi istinbat ya, lagi menggali dalilnya. Ini berhubungan dengan istidlal. Yang kedua, ini istidlal. Istidlal itu berasal dari kata bahasa Arab istadalla yastadillu ya, istidlal, yang artinya minta petunjuk atau memperoleh dalil ya. Ini istidlal. Yang ketiga adalah istishab. Istishab ini adalah menuntut kebersamaan. Contohnya begini, seseorang menuntut dan mengaku bersama dengan dia dan menjadikannya bersama dengannya. Nah, menurut istilah dalam menjadikan hukum yang ini sudah ada perubahannya. Contoh seperti ini. Jadi lebih lengkapnya seperti ini. Istishab ini dalam hukum Islam
dasarnya merupakan suatu metode untuk penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya, selama belum ada dalil atau bukti hukum baru yang menyatakan sebaliknya. Contohnya sampean pagi wudhu sampai sore belum batal-batal, berarti kan tidak apa-apa sholat pagi, duhur sholat, sore sholat, karena tidak ada dalil yang membatalkan wudhu, ya. Inilah kira-kira gambaran dari muqaddimah pertamanya kitab Lubul Usul, ya. Jadi nanti kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya muqaddimah. Kita lanjutkan al-muqaddimah. Al-muqaddimah itu ya. Al-muqaddimatu utawi piro-piro muqaddimah atau pendahuluan, beberapa pendahuluan. Halaman Al-muqaddimatu utawi piro-piro pendahuluan, usulul fikhi utawi kang aran usul fikih, beberapa pendahuluan yaitu usul fikih. Usulul fikih yaitu usul fikih, adillatul fikhi. Adillatun yaitu nutun al-fikih, memang fikih. Fikih adalah dalil-dalil global, dalil fikih. Adillatul fikih yaitu dalil-dalil fikih al-ijmaliyati kang global, ya. Dalil-dalil fikih yang masih bersifat global, makro. Wa turuhu istifadati wa turuhu lantalan istifadati amri faedah, ya. Teori pengambilan dalil tafsili yaitu jalan atau metode, ya, teori metode istifadati. Juz'iyatiha yang bersifat juz'i, wa khalu mustafidiha
wa khalulan keadaan mustafidhiha wong kang ngalap manfaat. Wakilalan menurut pendapat ma'rifatuha yaitu usul fikih pengetahuan mengenai hal-hal di atas. Al-muqaddimatu beberapa pendahuluan. Usulul fikih yaitu usul fikih adalah adillatul fikih yaitu dalil-dalil fikih al-ijmaliyati yang masih global ya. Mungkin di ilmu lain masih bersifat makro belum mikro. Wa turuku istifadati dan cara atau metode pengambilan dalil juz'iyati, juz'i bukan kulli. Ditulis juz'i aja dulu. Wa khalu mustafidhiha dan keadaan orang yang mengambil manfaat dari ini wakila ma'rifatuha wakilalan dan sebutake yaitu mengenai ma'rifatuha mengetahui hal-hal di atas, yakni orang harus memahami usul fikih yaitu dalil-dalil yang bersifat ijmali, nanti juga mengetahui dalil-dalil bersifat tafsili yang masih global dan sudah terinci nanti dalilnya ya. Bagaimana dalilnya? Dalilul fikhi lil ijmaliyati wa bituruqi istifadatiha wa mustafidiha, yakni dalil-dalil fikih yang bersifat global dan metode penggunaan dalil tersebut serta persyaratan atau karakteristiknya orang yang mengoperasikan dalil tersebut. Menurut pendapat lain tadi diantaranya adalah Imam Al-Baidawi dan Ibnu Al-Hajib ya, ini ma'rifatu dalailil fikil ijmaliyatu wa bituruq istifadatiha wa mustafidiha ya, pengetahuan atau tasdik ma'rifatu dalil mengenai dalil-dalil fikih yang bersifat global, metode penggunaan dalil tersebut dan persyaratan orang yang mengoperasikan dalil. Saya kan gampang kok dolal dalil kola. Orang ngerti ngempakno dalilnya bagaimana kan gitu. Dalil ijmali atau dalil global yang masih bersifat global. Ya, ini adalah kaidah-kaidah yang bersifat umum yang belum berkaitan dengan suatu kasus. Contohnya amr, perintah ya, mutlak secara hakikat menunjukkan wajib perintah itu ya, perintah secara mutlak menunjukkan wajib. Dan nahi atau larangan mutlak menunjukkan haram kalau larangan. Jadi dari pengertian ini dapat disimpulkan beberapa contoh permasalahan yang berada di luar koridor usul fikih. Contohnya begini, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Sholat apa? Wala taqrabuz zina, dan jangan mendekati zina. Kalimatnya Allah jangan mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Nah, ini akhirnya kita kan memahami kalimat-kalimatnya Allah. Al-fiqhu wal-fiqhu. Wal-fiqhu yaitu fikih, iku ilmu atau pengetahuan
Bihukmin tentang hukum, ya. Al-fikih, fikih adalah pengetahuan tentang hukum syar'iyyin, yaitu hukum syara'. Kalau kata-kata syara' berarti hukum yang bersumberkan dari hukumnya Allah dan Nabi, yakni berasal dari Quran dan hadis. Kalau hukum positif berarti hukum negara seperti di kita, KUHP dan KUH Perdata. Amali yang bersifat amaliyah atau praktis, ya, praktis. Muktasabin yang diupayakan, ya. Muktasabin kang den suprih kalau bahasanya pesantren, yang diupayakan muktasabin kang den suprih min dalilin saking pira-pira dalilin saking pira-pira dalil tafsilin yang bersifat tafsili utawa terinci. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara' praktis, ya. Fikih itu sampai tahu sholat itu awalannya begini, akhirannya begini, ya. As-sholatu ad-du'a, sholat adalah doa. As-sholatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Sholat adalah aqwalun wa aqwalun, perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, ini seperti itu. Kalau sudah tahu yang namanya al-fiqhu ilmun bi hukmin syar'iyyin amalin muktasabin min dalilin tafsilin, ya. Al-fahmu itu artinya sama dengan ini menurut bahasa fikih itu al-fahmu, yakni kepahaman seseorang, memahami. Kan di kita juga banyak undang-undang, banyak aturan. Kadang kan karena nggak paham. Coba sekarang di jalan, ini sebelah kanan garis putus, garis lurus, nggak terputus. Yang di sebelah kirinya ini garis tapi terputus-putus, apa maknanya? Berarti kalau yang di sebelah kanannya garis tidak boleh belok pinggir kiri, karena di sini nggak putus. Tapi kalau yang berada di kirinya garis yang terputus-putus, ini boleh ke kanan karena di sini putus. Nah, itu kan rincian-rincian dari turunan undang-undang yang di atasnya. Akhirnya difoto sampai CCTV chat, kirim. Anda melanggar marka jalan ini ya, kena tilang elektronik. Nah, jadi gak belajar fikih, gak belajar usul fikih, aturan-aturan ke bawah gak paham. Jadi aturan yang bersifat global ya kita harus pahami. Aturan yang bersifat ijmali, tafsili, ini harus kita pahami rincian-rincian ke bawahnya itu. Makanya nanti aplikasinya kita seperti usul fikih. Si A mencuri semangka, harganya cuma paling 20.000 ya di sawah. Si B nyuri emas 1 kilo, emas murni. Si A dan si B ini sama-sama dihukum 5 tahun. Sampai yang tidak paham usul fikih, gak paham usuluddin mengatakan bagaimana? Jaksa itu gak punya hati, hakim juga gak punya hati. Masa nyuri semangka harga 20.000 disamakan nyuri emas yang harganya miliaran sama-sama 5 tahun. Di dalam ilmu hukum atau usul fikih, ya, kenapa sama-sama 5 tahun? Kalau dipandang dari kepastian hukum, karena sama-sama mencuri, berarti sama-sama punya beban kewajiban hukumnya 5 tahun. Ya, kepastian hukum loh ini.
Kalau kepastian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan hukum, masa sih wong cuma 20.000, saya menjamin Pak saya ganti 10 kali lipat, kan mampu. Tapi kan hukum nggak bisa dipandang seperti itu. Kalau dikit-dikit ini mampu, nggak jerah nanti. Alah paling nyolong pencit ya gak diapa-apa no ya nang desa. Nyolong gedang nandur ngoyo-ngoyo 6 bulan, begitu pisangnya ini besar, kelihatan kekuning-kuningan mau bisa dimakan, disakit orang, dicolong. Karena nggak dihukum 5 tahun. Coba kalau mencuri pisang dihukum 5 tahun, kan nggak ada orang mencuri. Karena bersifat kepastian hukum. Kalau keadilan hukum ya enggak, yang 1 miliar ya hukumannya harus lebih lama. Makanya belajar usul fikih gak dididik nyinyir di medsos. Hakim ini bagaimana, jaksa bagaimana. Loh tadi jaksa tadi hakim angel. Ngapal usul fikih ya lama kan. Ilmu hukum ngapal hukum ya lama. Paham ya? Kira-kira mau belajar usul fikih ke sana paham? Jadi nanti biar kita nggak gampang nyinyir, itu nenek udah tua, cuma nyuri kayu bakar aja dikenai 5 tahun. Kan kita nggak tahu dia nyuri berapa kali. Paling sepanjang hidupnya itu baru ketangkap kemarin. Ya, punyanya PTPN itu bosnya ini nggak punya hati, gini-gini sudah tua rentang. Jadi kita nanti biar gak gampang mengomentari hal-hal yang negatif, dilihat dulu. Apalagi kalau berita zaman sekarang, koma cek faktanya. Mesti hoak. Saya ini baca-baca berita baik di medsos ya, contohnya Ustadz Abdul Somad terkena masalah penipuan, koma cek faktanya. Kamu nggak belajar seperti ini gampang terpengaruh. Ya. Makanya ketika kita menyaksikan proses hukum ada di TV, persidangan yang live gitu sih ya, siaran langsung, ya jangan ngambil kesimpulan sendiri, sampai nggak punya. Seperti contoh, dulu lagi heboh kopi Jessica, kan alat bukti secara material fisiknya kan nggak ada, tapi kok hakim tetap menghukum. Itu kalau dipandang dari ini gimana? Makanya nanti di sini secara tafsili itu ada bukti petunjuk. Memang semua alat bukti dihancurkan, tapi kan ada bukti petunjuk kalau dia pelakunya. Siji, diambil dari kedipan matanya, ini kan takut sekali. Makanya hakim itu nggak perlu bukti kertas, nggak perlu bukti apa, kan ada bukti petunjuk. Pengacaranya mendatangi, memberikan motivasi supaya nanti di sidang nggak grogi, nggak ini ya, bukti petunjuk. Yang baru-baru ketua DPR dikejar-kejar KPK, ya ketangkap, sakit, ya terus dikeluarkan dan kecelakaan. Ya karena hakim sama jaksanya sama-sama wis belajar ilmu usul fikih atau ilmu hukum wis luar biasa. Masih gawe acara model itu tetap ketangkap. Ya, makanya jangan aneh kalau sudah belajar usul fikih. Wong ngomong apa ae, nanti arahnya mau kemana itu kita tahu. Makanya polisi tahu. Kok tahu ya Pak, polisi kita nggak pakai sabuk itu. Ya dijebak di pinggirnya debrek, kata saya tahu. Contohnya kalau sampai nggak punya SIM, ada razia, kan bukti petunjuk itu polisi, petunjuknya masih gagik. Siki nggak bawa SIM mesti kaget gini kan? Itu bukti petunjuk, bukan bukti material. Masih sampai helman teropong maskeran, nggak bawa kagetnya gini, gerakan helmnya gerak nih. Polisi tahu, jelas kan tuh SIM, kan STNK ya. Kan gitu. Nah, itulah nanti yang kita pahami sampai mendalam dari ilmu usul fikih.
Bisa dimengerti ya? Didik-didik ngerti ya? Sekarang wal hukmu utawi kang aran hukum. Apa sih hukum itu? Fikih wis ngerti. Saiki hukumnya apa? Khitabullah. Al hukmu utawi hukum iku khitabullah. Khitab itu bisa firman, bisa titah ya, titahnya Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah khitab. Al-muta'alliqu yang berkaitan bi fi'lil mukallafi dengan perbuatan seorang mukallaf. Makanya nanti kalau belajar usul fikih dan fikih ada hukum taklifi. Hukum yang berkaitan dengan seorang mukallaf. Mukallaf itu yang sudah akil balik. Ketika sampean masih kecil nggak dibebani sholat, tapi lek wis akil balik dibebani sholat. Ya. Ketika anak belum cukup umur, mencuri semangka tidak dihukum karena belum akil balik. Lek wis akil balik ya tetap dihukum. Mungkin dibawa ke satu tempat. Kalau di kita kan ada tempat rehabilitasi anak. Mergo biasanya nyolong duit bapak ibu nang omah dijarno ae. Ketika bapak ibu gak duwe duit, berarti nyolong duit tanggane. Nah, ini kan nanti kita mengenal hukum taklifi. Wal hukmu utawi hukum iku khitabullahi, yaiku khitabe Allah. Ya. Khitab, terjemahkan khitab saja, walaupun khitab ini adalah ucapan titahnya Allah. Ya. Bifi'lil mukallafi, yaitu dengan perbuatan seorang mukallaf, iktidaan au tahyiron. Iktidaan baik dengan tuntutan au tahyiron atau pilihan, dituntut atau dipilih, suruh milih. Au bi'a'amma, au bi'a'amma wad'an, utawa kang berhubungan secara wad'i ya. Wa huwa utawi kumang khitab iku alwaridu, alwaridu kang berlaku sababan hale sebab ya, yang berlaku menjadi sebab. Wa syarton dan menjadi syarat. Syarton yaitu syarat, wa mani'an dan mani. Terjemahkan syarat, mani, bisa mencegah. Wa sohihan dan sohih. Wa fasidan dan fasid. Sohih, sah, fasid atau batal ya, nanti ada sendiri-sendiri. Ini fasid, rusak artinya ya. Fala yudraku mongko ora iso diweruhi hukmun apa hukmun, yaiku mang hukume illa minallahi, kejaba saking Allah. Fala yudraku dan hukum tidak, wala yudraku hukmun dan hukum tidak ditemukan
illa minallah, kecuali semua bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang namanya hukum. Makanya di kita Indonesia, konteks Indonesia ini adalah negara hukum. Semuanya berdasarkan hukum. Apa-apa harus ada hukumnya dulu, dibuat undang-undangnya. Pemerintah mau melaksanakan apa-apa harus dibuat undang-undangnya. Ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Okay. Sebelum kita akhiri pengajian kita Qulubul Usul, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa barokah manfaat fid-dini wa dunya hatal akhirah. Ya, khususnya kepada kita sendiri, kepada keluarga dan umat Islam yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi rasul ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal khair. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidbal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.